Tetapi detail mengejutkan lainnya adalah perampok itu mencuri pakaian dalam sauna dan meninggalkan sebuah celana dalam pria yang diduga milik perampok itu di dalam apartemennya. Ada seorang wanita yang bernama Shauna Ann Castleton, lahir pada tanggal 13 Maret 1966 di kota Salt Lake City, negara bagian Utah, Amerika Serikat. Shauna adalah wanita yang ceria dan energik yang dia salurkan lewat pemandu sorak di sekolahnya. Setelah dia menyelesaikan pendidikannya, Shauna bekerja selama beberapa waktu di beberapa kota negara bagian asalnya. Tapi pada saat usianya 29 tahun, Shauna pindah ke kota Las Vegas karena menyukai pertumbuhan dan gemerlap lampu kota. Kota itu pun banyak menawarkan kesempatan untuk berkarir, sehingga Shauna bekerja di sana sebagai pramuniaga kosmetik perusahaan-perusahaan elit. Namun pada tahun 2001, dia memutuskan untuk mengundurkan diri dan pindah ke sebuah kasino yang bernama Palms Casino dan bekerja sebagai pelayan bar di sana. Saat itu, Palms Casino baru saja dibuka tetapi dengan cepat menjadi kasino paling populer di Las Vegas. Pekerjaannya inilah yang mempertemukan Shauna dengan suaminya yang bernama George Tivay. George bekerja sebagai petugas pemadam kebakaran dengan prestasi-prestasi yang membanggakan untuk negaranya. Setelah beberapa tahun mereka berpacaran, akhirnya Shauna melahirkan seorang putri yang bernama Medisa. Mereka pun akhirnya resmi menikah untuk membina rumah tangga yang mereka impikan. Shauna dan George berharap pernikahan mereka akan bahagia sampai maut memisahkan. Pada tahun-tahun awal pernikahan, hubungan Shauna dan George berjalan harmonis. Selain sebagai petugas kebakaran, George juga berinvestasi di real estate yang sepertinya menjanjikan. Sementara Shauna masih bekerja menjadi pelayan di kasino hingga anak mereka sudah menginjak usia sekolah. Tetapi pada tahun 2008 bisnis yang digeluti George sedang goyah, sehingga akhirnya dia banyak kehilangan uang yang sudah diinvestasikan. Sejak saat itu, George yang awalnya menjadi suami yang perhatian mulai berubah menjadi temperamental. George mulai tersinggung pada hal-hal sepele sehingga seringkali melampiaskan amarahnya pada istri dan anak perempuannya. Karena pertengkaran-pertengkaran besar itu, akhirnya Shauna memutuskan untuk keluar dari rumah mereka ke sebuah apartemen untuk sementara waktu agar pertengkaran mereka segera meredah. Beberapa waktu kemudian, George dan Shauna sepakat untuk pergi menemui konsultan pernikahan untuk bisa mempertahankan pernikahan mereka. Namun tampaknya usaha mereka sia-sia karena tak ada jalan keluar atas permasalahan pernikahan mereka. Tak lama setelah itu, apartemen Shauna dirampok. Ketika Shauna pulang dari tempat kerjanya, dia menemukan semua barang di apartemennya sudah berhamburan. Beberapa barang berharga sudah raib di bawah perampok, termasuk cincin pernikahan Shauna yang sempat dia lepas dari jarinya. Tetapi detail mengejutkan lainnya adalah perampok itu mencuri pakaian dalam sauna dan meninggalkan sebuah celana dalam pria yang diduga milik perampok itu di dalam apartemennya. Shauna sebenarnya sempat melaporkan kasus itu pada polisi, tapi sayangnya polisi tidak bisa mengidentifikasi pelakunya. Pada tanggal 29 September 2012, hari Sabtu pagi itu masih terlihat seperti hari biasanya. Pagi itu, George menjemput Medisa dari rumah neneknya untuk pergi ke apartemen Shauna, mengambil beberapa barang putrinya dari sana. Sekaligus mempertemukan Medisa pada Shauna seperti pada kesepakatan sebelum mereka pisah rumah.
Ketika George dan putrinya mendekat ke apartemen, mereka menyadari bahwa apartemen sauna di bagian garasi sudah terbuka lebar. Ketika mereka memasuki apartemen itu, mereka menemukan pemandangan yang sangat mengerikan saat sauna terbaring di lantai dengan darah di mana-mana. Putrinya yang baru berusia 8 tahun saat itu menyaksikan sendiri kondisi ibu kandungnya. Segera George menelepon operator 911 untuk meminta bantuan agar menolong istrinya. Setelah polisi dan ambulan datang, George keluar dari sana dan menerima laporan penyelidikan yang menyatakan sauna kemungkinan besar diserang di lantai tangga lantai 2 apartemen itu. Barang-barang yang berserakan di mana-mana menandakan sempat terjadinya pergulatan antara sauna dan pembunuhnya. Hasil otopsi juga menunjukkan bahwa pada tubuh sauna ditemukan beberapa luka serius yang awalnya dikira sebagai luka karena tembakan. Namun mereka menyadari bahwa luka-luka itu disebabkan oleh benda tumpul seperti palu. Setelah mewawancarai tetangga sauna, polisi menerima 2 keterangan dari mereka kalau jam 3:30 hingga jam 4 pagi terdengar sebuah kegaduhan yang berasal dari apartemen sauna. Tapi mereka sama sekali tidak memperhatikan suara itu karena mereka memang tahu kalau jam segitu biasanya sauna baru pulang kerja. Penyelidikan lanjutan dilakukan oleh polisi. Mereka bergegas menuju Palms Casino tempat sauna bekerja untuk mencari tahu kronologi kejadian sebelum sauna terbunuh. Dari beberapa kamera CCTV ditemukan, di sana memang terlihat kalau sauna menyelesaikan si pagi itu dan pergi ke tempat parkir mobil sendirian. Tak ada tanda-tanda yang menunjukkan sauna khawatir ataupun ketakutan, sehingga polisi menganggap kemungkinan besar pembunuhnya sudah menunggu di apartemen sauna sebelum dia pulang. Kecurigaan polisi muncul pada George, suami sauna, setelah mengetahui bahwa pasangan itu sedang bermasalah dan pernikahan mereka berada di ambang perceraian. Meskipun hubungan George dan sauna terlihat membaik setelah mereka pisah rumah, tapi tak dapat dipungkiri, mungkin mereka saling menyimpan amarah satu sama lain. Tapi kecurigaan polisi terbantahkan setelah mengetahui pada hari kejadian George berada di stasiun pemadam kebakaran dan dimulai shift pada jam 12 malam hingga pagi hari. Rekan-rekan George pun mengkonfirmasi kehadirannya dan kamera CCTV memperlihatkan aktivitasnya selama bekerja. Polisi juga menyadari bahwa sauna pernah dirampok 3 minggu sebelum kematiannya, sehingga mereka mencoba mengkaitkan kasus perampokan itu dengan pembunuhan yang terjadi. Asumsi yang berkembang liar mengatakan bahwa kemungkinan saja perampok itu sudah kembali merampok apartemen sauna, tapi tidak punya cukup waktu untuk lari dari sana hingga sauna kembali dan memergokinya. Itu sebabnya terjadi pergulatan antara sauna dan perampok itu hingga dia terbunuh. Di sisi lain, saudara perempuan sauna terus-terusan menuduh George sebagai pelakunya karena dia juga mengetahui permasalahan di antara George dan sauna. Tapi keterangannya tidak lagi diperlukan polisi karena polisi sudah mendapatkan bukti kuat keberadaan George di hari pembunuhan. 2 hari setelah penemuan mayat sauna, polisi menerima petunjuk baru dari seorang warga kota Las Vegas yang melaporkan pada polisi kalau dia sebelumnya sempat berbicara pada seorang tunawisma saat pembunuhan sauna ditayangkan di televisi. Tunawisma itu membual padanya bahwa dia sudah membunuh wanita itu dengan sebuah palu. Menurut saksi itu, pria tunawisma itu sering dipanggil dengan nama Greyhound karena dia berpostur tubuh tinggi dan kurus. Dia pun terlihat gembira, bahkan tertawa saat menceritakan secara detail tentang pembunuhan itu yang sebelumnya tidak terungkap di media. Polisi juga menyadari bahwa mereka sama sekali tidak pernah merilis pernyataan bahwa sauna meninggal karena pukulan sebuah palu. Lalu dari mana tunawisma itu tahu? Petunjuk itu menjadi sebuah kunci bagi detektif untuk menemukan Greyhound.
Saksi itu bilang bahwa Greyhound tinggal di sebuah tenda di pinggiran kota dan sering bertemu dengannya di toko Albertson. Bersama dengan detektif, saksi itu memandu polisi untuk menunggu di lokasi tempat biasanya Greyhound berjalan. Saat polisi menangkap Greyhound, mereka menemukan bahwa dia membawa beberapa barang haram. Diketahui juga bahwa nama aslinya adalah Noel Stephen yang sudah berulang kali dihukum karena pelanggaran-pelanggaran ringan seperti pencurian kecil-kecilan dan kepemilikan barang haram. Tapi Noel menyangkal tuduhan keterlibatannya dalam pembunuhan Shauna. Memang awalnya detektif juga meragukan keterlibatannya karena dia hanya melakukan pelanggaran-pelanggaran ringan. Butuh waktu berjam-jam bagi Noel untuk sampai ke apartemen Shauna. Sementara saat pembunuhan terjadi, barang-barang berharga Shauna juga tidak tersentuh sama sekali, termasuk perhiasan dan uang tunai yang seharusnya dibutuhkan Noel untuk bertahan hidup. Ketika polisi mendatangi tenda yang dihuni oleh Noel, mereka menemukan beberapa bukti penting yang tersembunyi. Beberapa meter dari tendanya, yaitu sebuah celana dan pakaian dalam Noel yang berlumuran darah. Polisi juga menemukan tanda harga palu yang dibeli di salah satu toko. Setelah melalui pemeriksaan, dikonfirmasi bahwa darah pada celana Noel adalah darah milik Shauna. Sejak ditangkap, Noel masih terus membantah tuduhan itu. Polisi juga menyita handphone milik Noel yang tampaknya masih baru. Mereka akhirnya berhasil membuka layar handphonenya, dan mereka hanya menemukan satu kontak yang tersimpan yang ditulis dengan nama George. Keterangan yang baru dari keluarga Shauna yang menyebutkan bahwa George memang berteman baik dengan tunawisma selama bertahun-tahun. Dia percaya untuk mengerjakan berbagai kerjaan rumah dan pekarangan taman. Namun, Shauna sering mengeluh pada suaminya karena Noel berperilaku aneh, bahkan sangat menyeramkan. Tapi George tidak mau ambil pusing dengan keluhan Shauna. Pertanyaan besar bagi kita semua, apakah George terlibat atas kasus pembunuhan Shauna? Atau semua itu murni ulah Noel yang mungkin merasa sakit hati karena selalu mendapat keluhan dari Shauna? Setelah polisi menemukan harga tanda palu di sebuah toko, polisi mendatangi toko itu untuk memeriksa apakah benar Noel pernah ke sana untuk membeli sebuah palu. Menurut keterangan pegawai toko yang bekerja hari itu, pegawai itu bilang bahwa memang benar palu itu pernah dibeli di toko itu oleh 2 orang pria. Terlihat di CCTV, pada saat yang sama detektif menyadari bahwa bisa saja Josh terlibat atas kasus pembunuhan yang mengerikan ini. Setelah dihadapkan dengan bukti-bukti yang kuat, Noel terpaksa mengakui semua perbuatannya, bahwa memang dia tidak bekerja sendirian. Josh membelikan beberapa pakaian baru yang gelap untuk Noel, serta memberikan duplikat kunci apartemen Shauna agar Noel bisa melakukan perampokan 3 minggu sebelum pembunuhan. Perampokan itu diatur agar membuat polisi bingung dan tidak mencurigai rencana pembunuhan mereka. Tampaknya rencana mereka tetap berjalan dengan baik. Itu sebabnya teori liar di luar sana berkembang bahwa perampok itu kepergok saat melakukan aksinya yang menyebabkan Shauna terbunuh. Semuanya hancur setelah Noel membual pada seseorang. Noel juga mengaku dia dibelikan handphone baru oleh George agar bisa menghubunginya. George membayar Noel sebesar $600 atau sekitar 6 juta rupiah untuk melakukan pembunuhan Shauna. Noel kembali lagi ke apartemen Shauna pada dini hari untuk menunggu Shauna pulang kerja dan langsung membantainya dengan palu. Noel mengatakan dia memukul Shauna sebanyak 17 kali hingga palu itu patah menjadi 2 bagian. Noel juga setuju untuk membawa polisi ke lokasi dia menguburkan palu itu. Lokasinya pun ternyata tak jauh dari tenda yang dia huni. Setelah mendapatkan pengakuan dan bukti kuat, polisi berencana menangkap Josh dan mendakwanya karena telah melakukan perencanaan pembunuhan terhadap istrinya. Keluarga George pun tak percaya atas apa yang dituduhkan pada George karena yang diketahui oleh keluarga George adalah suami yang penyayang dan bertanggung jawab. Tapi sebelum penangkapan itu dilakukan, George yang merasa panik langsung mencoba meninggalkan kota Las Vegas.
Naasnya mobilnya keluar dari jalur dan menabrak pagar serta terguling di pinggir jalan. George langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Untung saja dia selamat pada kejadian. Dia masih mengenakan sabuk pengaman. Namun penyelidik polisi di lokasi kejadian menyimpulkan kalau George sengaja menabrakkan mobilnya ke pagar. Tidak ada bekas ban di jalan yang menunjukkan dia menginjak rem. Dia hanya menginjak pedal gas, tapi usahanya ternyata gagal. George akhirnya berhasil ditangkap polisi saat dia masih dirawat di rumah sakit. Saat penangkapan terjadi, George tampak tenang dan meminta polisi menghubungi pengacaranya untuk mengikuti pengadilan. 3 bulan kemudian, persidangan untuk Noel dan George pun dimulai. Pada persidangannya, George mengaku tak bersalah dan tidak terlibat. Pengacara pembela juga menyatakan bahwa Noel melakukan pembunuhan atas inisiatifnya sendiri dan George tidak tahu apa-apa tentang kejadian itu. Pembela juga membantah pengakuan Noel, sebab tidak ada bukti lain yang menunjukkan bahwa George dan Noel berhubungan atas perencanaan itu selain rekaman CCTV di toko dan juga bukti catatan telepon Noel. Pembela mengklaim catatan telepon itu berkaitan dengan pekerjaan rumah tangga yang diberikan pada Noel, sebab Noel memang bekerja pada George sejak bertahun-tahun sebelumnya. Jaksa penuntut yang sudah mengetahui rangkaian kronologi menyimpulkan bahwa George ikut terlibat dalam pembunuhan itu. Mereka menganggap motif utama George tega melakukan pembunuhan pada istrinya karena perebutan harta gono gini setelah George kehilangan semua investasinya. Terungkap juga dari pengakuan Noel, setelah bayaran $600 itu George juga menawarinya bayaran $5.000 atau sekitar 50 juta rupiah yang akan diambil dari pencairan asuransi jiwa Sauna setelah kematiannya. Tapi lagi-lagi pihak George membantah semua tuduhan yang disampaikan Noel dan meminta hakim untuk memerintahkan agar kejiwaan Noel diperiksa, mengingat dia adalah pengguna barang haram. Dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa Noel ternyata menderita halusinasi visual dan pendengaran yang disebabkan oleh kecanduannya. Itulah yang menjadi senjata dari pihak George untuk menyangkal semua tuduhan Noel. Tapi pada persidangan akhir, juri menyatakan bahwa George yang bersalah karena sudah merencanakan pembunuhan pada istrinya. Hakim menjatuhkan vonis penjara seumur hidup ditambah dengan 81 tahun penjara untuk dakwaan lainnya, termasuk perencanaan perampokan. Setelah putusan itu, George mengajukan banding sebanyak 107 halaman. Dia menyatakan dirinya sudah mengkonsumsi beberapa resep obat yang mengaburkan pikirannya, yang menjadikannya tak bisa membedakan baik dan jahat. Dia berpikir bahwa hal terbaik adalah menyingkirkan istrinya untuk melindungi anaknya. Namun pada tahun 2017, hakim tetap menolak banding dari George karena tidak ada alasan untuk meragukan perencanaan pembunuhan terhadap Sauna. Dia kembali divonis hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya bebas bersyarat. Sementara Noel Stephen divonis dengan hukuman 42 tahun penjara karena sudah berani melawan George. Setelah persidangan selesai, Madison anak George dan Sauna diketahui diasuh oleh neneknya dari pihak ibunya dan juga diangkat menjadi anak oleh bibinya. Madison juga diberikan pendampingan psikologi setelah kejadian itu.